Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Rega Sukmawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tegal dengan fasilitator Bapak Derajat Mulyawan dan PP Bapak Puji Tulus. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Sebagai seorang pendidik, guru harus terus belajar untuk mengantarkan murid berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Seorang pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu guru hebat, lalu apa langkah awal kita sebagai pendidik? Nah, yang pertama, memaknai dan menghargai pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid kita. Dan yang ketiga, menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan itu saya hanya sebatas menyampaikan materi. Menurut saya, nilai kognitif adalah aspek yang utama. Kriteria ketuntasan hanya mengacu pada pencapaian KKM dan murid hanya menjadi objek pembelajaran. Hal ini terjadi karena pembelajaran hanya berpusat pada guru dan saya jarang memberikan refleksi dan apa sebenarnya yang dirasakan oleh peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran itu masih sangat jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Maka dari itu, setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa seorang guru harus memberikan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga psikomotorik, afektif, budaya, sosial, dan spiritual. Kemudian, murid juga harus menjadi subjek dalam pembelajaran. Mereka harus terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga murid mengambil peran utama dalam pembelajaran tersebut. Kita harus menyediakan ruang untuk mereka bebas berpendapat dengan berdiskusi, presentasi, maupun tanya jawab. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan ruang yang bebas untuk mereka berkreasi, sehingga mereka bisa mengekspresikan dirinya sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Lalu, apa sebenarnya peran guru sebagai pendidik? Pendidik itu sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus mempelajari karakter peserta didik. Kita harus ikhlas, sabar, dan sepenuh hati dalam menuntun siswa sesuai kodrat alam dan zaman. Yang dapat saya lakukan atau terapkan dalam kelas adalah merancang pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan menyenangkan,
sehingga membuat peserta didik saya itu nyaman untuk belajar. Selanjutnya, saya memperbaiki komunikasi dengan murid sehingga dapat memahami karakter mereka dan mengerti apa yang mereka rasakan serta apa yang mereka inginkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif, yang pada akhirnya kita sebagai pendidik adalah menuntun bagi murid-murid kita, bukan lagi menuntut, tetapi menuntun tumbuh kembang mereka, menebalkan kodrat yang mereka miliki disesuaikan dengan kodrat zaman. Demikian paparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.